Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang berada di seluruh pelosok Nusantara. Terkhususnya bagi semua teman-teman yang sedang menyaksikan video saya. Dan sebelum itu perkenalkan nama lengkap saya, Astelia Rosario Soares. Saya kelas tingkat 3 reguler A dari Prodi Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang. Mencari baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan penyuluhan promosi kesehatan tentang CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Jadi baik, sebelum masuk ke langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun, kita terlebih dahulu yang perlu kita lakukan adalah kita harus membasahi tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun cair 3 sampai 5 cc, gosok hingga merata sampai batas pergelangan tangan. Dan sekarang kita masuk ke 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, bagian depan atau telapak tangan digosok-gosok. Yang kedua, bagian belakang atau punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari kanan kiri 1, 2, 3 secara bergantian. Yang keempat, buku-buku jari atau ruas-ruas jari. Yang kelima, jempol jari kiri dan kanan. Dan yang keenam adalah ujung jari seperti ini. Kemudian bilas kedua tangan kita dengan air mengalir. Setelah itu keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai. Dan sekarang teman-teman, kita masuk ke prinsip dasar CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Jadi baik, prinsip dasar CTPS yaitu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Karena sabun dapat membunuh berbagai macam bakteri dan kuman. Dan sekarang kita masuk pada golongan penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan CTPS. Dan yang pertama adalah penyebab diare, yaitu bakteri E. coli, Salmonella, dan Shigella. Dan biasanya E. coli dari tinja atau makanan yang terpapar tinja, kemudian masuk ke perut, malah terjadi diare. Yang kedua adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, seperti yang sekarang lagi viral atau lagi booming, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Dan pada saat virus corona tertempel di tangan dan kita lupa tidak mencuci tangan, akhirnya bisa masuk ke saluran pernafasan kita dan bisa menyebabkan kita terinfeksi virus corona. Yang ketiga, flu burung atau influenza, itu juga sama dan masuk melalui saluran pernafasan ketika kita tidak mencuci tangan pakai sabun. Dan yang keempat adalah cacingan. Dan cacingan ini terjadi ketika tangan kita menyentuh tanah dan dari tanah tersebut ada telur cacing yang masuk dan tertempel pada kuku jari kita. Dan yang kelima adalah mata kita. Pada saat kita menyentuh mata atau menggosok-gosok mata kita tanpa mencuci tangan, dan biasanya kena debu dan ada bakteri trakoma yang dapat menyebabkan sakit mata. Yang keenam adalah hepatitis A atau penyakit hati tipe A. Misalkan tangan ketempelan tinja atau makanan minuman terpapar virus hepatitis A, bisa mencemari makanan, kemudian masuk ke dalam perut dan dapat menyebabkan penyakit tersebut. Dan yang ketujuh adalah polio. Misalnya ada dahak, ada kotoran dari penderita polio,
dan ketika terkontaminasi dapat menyebabkan tertularnya polio. Dan mengapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Karena tangan kita itu melakukan segalanya, mulai dari kita cebok, saat kita menyiapkan makanan, ketika kita memberi makan bayi, makan, dan lain-lain. Dan bagian yang berikut adalah kita masuk pada sarana-sarana cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Yang pertama, sarananya yaitu pancuran dengan pedal. Ada keran dengan air mengalir, kemudian ada pancuran bambu, dan juga wadah dengan keran atau air yang diisi di dalam wadah atau sebuah ember, kemudian kita berikan lubang atau dipasang keran sehingga airnya mengalir. Dan yang berikut adalah 6 waktu penting dalam cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Yang pertama itu sebelum kita makan, yang kedua setelah buang air besar, yang ketiga setelah menceboki anak, yang berikut sebelum memegang bayi, yang berikut sebelum menyiapkan makanan, yang berikut dan yang berikut adalah 6 waktu penting CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Yang pertama sebelum kita makan, yang kedua setelah buang air besar, yang ketiga sebelum memegang bayi, yang keempat setelah menceboki anak, yang kelima sebelum menyiapkan makanan, dan yang keenam adalah setelah kita kontak dengan binatang. Jadi baik, demikian video singkat dari saya tentang 6 langkah cuci tangan pakai sabun, dan saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang berada di seluruh pelosok Nusantara ini, terkhususnya bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini, dan saya juga menghimbau kepada teman-teman yang belum melakukan 6 langkah tersebut agar segera melakukannya, karena 6 langkah ini sangat baik sekali bagi kita, bukan hanya untuk kita sendiri tetapi untuk keluarga kita juga. Dan